محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال ويا حسن الفعال ويا قائما بلا زوال ويا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، وبسند المتصل إلى الإمام الفقيه الأصولي النحوي المفسر جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي، وإلى الإمام الحافظ المؤرخ الأديب المحقق المدقق جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الخديري السيوطي رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبأسرارهما وبأسرار سائر الصالحين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذين ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. إلى تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. Kul, katakanlah wahai Nabi, hal tarabbasuna fihi hadfu ihdal ta'aini minal asli ay tantadhiruna ayyaqa'a bina. Hal, apakah tarabbasuna menunggu kamu sekalian, menunggu menanti siapa kamu sekalian. Pada firman Allah Ta'ala ini ada yang dibuang dari salah satu dua taknya, tatarabbasuna. Asalnya adalah tatarabbasuna. Hal tatarabbasuna. Kemudian untuk memperingan, hadfu ihdat ta'aini, membuang salah satu dua tak. Ikut wazan tafa'ala. Ay tantadhiruna, artinya menunggu menanti siapa kamu sekalian, orang-orang kafir, an yaqa, menimpa bina kepada kami orang muslimin, illa kecuali ihda al-akibatainil husnayaini, salah satu dua akibat yang baik. Bagi orang mukmin dua pilihan itu baik semua. Husnaya ini tasniyatu husna, bentuk tasniyahnya lafaz husna. Ta'nitsu ahsan, bentuk taknisnya ahsan husna. Apa dua kebaikan itu? Dua hal yang terbaik itu adalah an-nasr awis syahadah. Badalnya dari al-husna ini an-nasri awis syahadati, pertolongan, kemenangan, atau syahadah, mati syahid. Sebagaimana hadis, ish kariman aw mut syahidan. Ish, hiduplah engkau, kariman, mulia, menang, Islam jaya, daulah Islam terluas, bertambah wilayahnya untuk mengajarkan syariat Allah.
menebarkan syariat kasih sayang rahmatan lil alamin, membela kaum lemah, mengangkat orang-orang terzalimi menjadi mulia. Itu Islam ketika berjaya di satu negeri. Atau mati syahid, ya. Wa nahnu natarabbasu bikum, dan kami umat Islam natarabbasu menunggu, nantadhiru menanti kami, bikum terhadap kamu sekalian kaum kufar, ayyusibakumullahu menimpakan kepada kamu sekalian siapa Allah, bi'adzabim min indihi, siksaan dari sisi Allah. Kami juga nunggu, kalau engkau kalian orang kufar menunggu kami menang atau terbunuh, bagi kami itu dua kebaikan. Itu juga terjadi ketika kaum muslimin terpukul mundur dalam perang Uhud, sehingga Nabi mengatur strategi naik ke atas bukit tebingnya gunung Uhud. Disitulah Nabi gigi gerahamnya sempat ada yang tanggal terlepas. Faktornya adalah ada oknum dari pasukan kaum muslimin, pasukan pemanah yang ada di Jabal Rumad, Jabal pasukan pemanah itu, terburu-buru tanpa menunggu komando turun ke medan pertempuran mengambil ghanimah, harta rampasan perang. Ini pelajaran berharga bagi umat Islam. Ketika tidak ada perintah, tidak ada komando, lalu melakukan suatu tindakan, itu bisa berakibat buruk bagi orang banyak. Dan motivasinya bisa dilihat apa? Ujian umat ini adalah harta duniawi. Sepanjang sejarah tercatat bahwa Islam dan kaum muslimin selalu diberi kemenangan oleh Allah ketika jumlahnya tak seberapa, tetapi dengan kekuatan ruhani yang tinggi, kekuatan mental, ketakwaannya, kesolehannya yang luar biasa. Itu yang kemudian dimenangkan oleh Allah. Tetapi ketika sudah bersandar kepada jumlah pasukan yang banyak, motivasinya ada yang tergelincir kepada urusan duniawi, pasti di situ ada akibat. Sempat terpukul mundur. Sehingga setelah dilakukan berbagai upaya pemulihan, pada akhirnya juga bisa bertahan. Nah, di saat Nabi ada di atas bukit atau tebing gunung Uhud bersama kaum muslimin, sebagian kaum muslimin, ya, karena sebagian yang lainnya sudah terpukul mundur ke berbagai arah. Kaum kufar mengancam dari bawah, ini adalah hari pembalasan. Kalau kemarin dalam perang Badar kami kalah, di antara pemimpin kami banyak yang terbunuh. Sekarang kami di perang Uhud ini membalas. Dan di perang Uhud ada seorang singa Allah. Siapa? Sayyidina Hamzah terbunuh, mati syahid. Ditusuk oleh orang yang kemudian masuk Islam. Siapa namanya? Wahsy. Atas perintah Hindun, istrinya Abu Sufyan. Korban banyak berjatuhan. Itu dampak dari indisipliner, ketidakpatuhan oknum. Ambillah pelajaran. Suatu komunitas orang-orang yang belajar menjadi saleh, salihah, seperti pendidikan, madrasah, pesantren. Ketika ada salah satu oknum yang tidak satu gerakan, satu visi dan misi, akan terjadi beberapa hal yang mengganggu konsistensi perjalanan aktivitas yang ada. Pondok pesantren, ketika beberapa oknum santri melakukan pelanggaran,
ya akan terdampak gangguan pendidikannya, tidak berjalan sepenuhnya dengan tertib karena ada yang melanggar. Dan itu akan berpengaruh pada yang lainnya juga. Ini efek dari orang yang tidak baik bisa memberikan efek keburukan negatif kepada sekitarnya. Dan efek buruk itu cepat menjalar. Sebagaimana orang menjadi baik, berproses membersamai orang-orang baik. Wa kunu ma'as shadiqin. Ma'iyah, membersamai itu yang butuh perjuangan, butuh proses. Karena sifat tabiat manusia itu meniru, bercermin kepada orang lain. Ketika sekitarnya adalah orang-orang yang baik, disiplin, di saat belajar dengan benar, tidak main-main, ketika sedang beribadah, sholat berjamaah, berzikir dengan sungguh-sungguh, khusyuk, maka akan belajar. Jiwa kita ini terdidik untuk meniru, melihat yang lain khusyuk, belajar khusyuk, melihat gerakan-gerakan di sekitar kita, pegang tasbih, baca wirid, hizib, maka secara termotivasi dengan sendirinya akan bertanya, sampean ngamalkan apa? Ya. Lihat bagaimana santri baru kumpul dengan orang yang baik, di kamarnya baik, di kelasnya baik, di soft tempat dia berjamaah kumpul duduk dengan orang baik. Dilihat temannya sedang baca surat Al-Quran Al-Munjiat, dia akan niru. Ketika temannya ada yang hafal Al-Waqi'ah, dia akan belajar. Ketika temannya istiqomah Qiyamul Lail, dia akan meniru. Ketika temannya punya jadwal sendiri dibuat, dia akan belajar meniru dan bersaing dalam kebaikan. Tapi ketika sudah ada dalam lingkungan yang tidak baik, akan terbentuk pribadi yang tidak baik. Wal-iyadu billah. Ketika orang-orang kufar mengatakan ini adalah pembalasan kepada kekalahan kami di Badar, di perang Badar. Jawaban kaum muslimin atas perintah Nabi, balas ucapan mereka. Dibalas. Bagi kami pilihannya dua, hanya dua, dan itu baik semua. Jika kami mati, surga, mati syahid. Dan jika kami menang, Islam akan jaya, kalimatullah akan menjadi tinggi mulia. Ketika kalian kalah, maka azab neraka menanti, dan ketika kalian pun menang, itu hanya kemenangan yang sementara, fana duniawi. Jadi tidak ada kemenangan yang hakiki. Ya bungkam, terbantahkan. Ini penting. Ada perang kalimat, perang argumentasi. Itu harus orang-orang yang benar mumpuni. Tidak perlu banyak orang. Nabi seringkali memerintahkan para syu'ara, para penyair-penyair muslimin untuk melakukan respon, reaksi terhadap ujaran kebencian kaum kufar. Balas, lawan dengan kata-kata, dengan argumentasi. Hari ini ada yang disebut dengan istilahnya apa? Buzzer. Menulis penyebaran berita secara masif di media sosial untuk membuat opini, baik itu buruk ataupun opini baik. Kalau untuk mendukung seseorang dibuatlah baik, tapi untuk membunuh karakter orang lain, musuh politiknya, maka dibuat kesan buruk.
Itu sudah terjadi di masa lampau dengan syair-syair narasi yang menyudutkan, membunuh karakternya. Tapi dibalas, dijawab dengan argumentasi, dengan syair yang juga memiliki kekuatan kata-kata yang tinggi sastranya, sehingga membungkam kaum kufar. Kalau kalian menunggu kami celaka, dua pilihan kami baik semua. Tapi kalau kami menunggu kalian celaka, maka kalian akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Biqari'ati minas sama, dengan datangnya malapetaka dari langit. Akan ada azab dari langit. Au bi aidina, atau dengan tangan kami. Bi ayyudzana lana fi qitalikum, dengan diberikan izin bagi kami untuk memerangi kamu sekalian. Dengan diberikan izin pada kami untuk memerangi kamu sekalian. Fatarabbasu, maka tunggulah oleh kalian bina, terhadap kami. Dzalika, hal tersebut. Silahkan tunggu. Kalian menunggu kami, pilihan kami dua dan baik semua, menang atau mati syahid. Pilihan kalian, jika kalian ditimpakan suatu malapetaka, maka akan ada azab dari langit, atau kami yang akan mengalahkan kalian dengan tangan-tangan kami. Diberi izin kami untuk memerangi kalian. Fatarabbasu, tunggulah, kita lihat hasilnya. Inna ma'akum mutarabbisun, sesungguhnya kami bersama kamu sekalian, mutarabbisun, menunggu, orang yang menunggu. Akibatakum, akibat buruk kalian. Kami lihat hasilnya seperti apa. Ini namanya muqabalah dan jinasul istiqaq. Sebanding ada balasan yang setimpal, mereka melakukan aksi, kita balas dengan reaksi. Mereka menunggu kecelakaan umat Islam menunggu kecelakaan mereka. Bagi umat Islam, prinsipnya jika menang itu adalah kejayaan kalimatullah yang ulia, jika terbunuh mati syahid, tidak ada ruginya. Kami bersama kalian sama-sama menunggu. Ayo, mana yang akan diberi akibat yang buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya jinasul istiqaq. Nilai sastranya tinggi sekali, balaghahnya tinggi sekali. Dalam adu tanding argumentasi ini sudah di atas angin, mengalahkan perdebatan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.